Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Istani Ahyana, NIM 20510101003. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan mengajar guru dan implementasinya. Materi yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh dari berbagai latihan dan pembelajaran. Keterampilan mengajar pada dasarnya merupakan salah satu manifestasi dari kemampuan seorang pendidik sebagai tenaga profesional. Sedangkan mengajar adalah melatih. Mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan keterampilan mengajar adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih atau membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Keterampilan mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan mengajar berkenaan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam keterampilan mengajar. Yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan dan kelancaran bertanya dari calon guru perlu dilatih dan ditingkatkan, baik isi pertanyaannya maupun dari teknik bertanya. Dengan pertanyaan, guru dapat menggiatkan dan mengikut sertakan siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus. Dalam hal ini, keterampilan bertanya yang dimaksud adalah keterampilan seorang guru dalam memberikan pertanyaan berupa ucapan verbal yang ditujukan kepada siswa untuk meminta jawaban. Pertanyaan yang diajukan adalah berhubungan dengan pengetahuan atau hal-hal yang dipertimbangkan dalam proses belajar mengajar. Adapun dampak positif dari pemberian pertanyaan dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar mengajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. Yang ketiga, mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya bertanya. Menuntun proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. Yang kelima, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya diperlukan oleh guru pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian siswa, memberi acuan, dan membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa dengan bahan yang akan dipelajarinya. Menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Usaha menutup pelajaran itu dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Adapun komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, komponen keterampilan membuka pelajaran, yaitu meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, dan memberikan acuan melalui berbagai usaha. Yang kedua, komponen keterampilan menutup pelajaran,
meliputi yang pertama, meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Yang kedua, mengevaluasi. Bentuk evaluasi dapat dilakukan guru antara lain. Yang pertama, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Yang kedua, mengeksplorasi pendapat siswa sendiri. Yang ketiga, memberikan soal-soal tertulis. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Biasanya guru cenderung lebih mendominasi pembicaraan dengan mempunyai pengaruh langsung. Misalnya, dalam memberikan fakta, ide, ataupun pendapat. Oleh sebab itu, hal ini haruslah dibenahi untuk ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan dan pembicaraan guru tersebut sehingga bermakna bagi siswa. Agar guru dapat menggunakan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran dengan baik, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, ataupun di akhir jam pertemuan, tergantung pada keperluannya. Penjelasan tadi dapat juga diselingi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari peserta didik ataupun yang telah guru rencanakan sebelumnya. Yang keempat, materi penjelasan harus bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan kegiatan yang harus ada dalam kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, tidak setiap guru mampu membimbing siswa untuk berdiskusi tanpa mengalami latihan. Oleh karena itu, keterampilan ini perlu diperhatikan agar para guru mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Dari pengertian ini, berarti siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pimpinan guru atau temannya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan. Diskusi tersebut berlangsung secara terbuka. Setiap siswa bebas untuk mengemukakan ide-ide tanpa merasa ada tekanan dari guru ataupun dari temannya. Dan setiap siswa harus mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah respon positif dari guru kepada anak didiknya yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar, dan siswa agar mengulangi lagi perbuatan yang baik, walaupun pemberian penguatan sangat mudah pelaksanaannya. Namun, kadang-kadang banyak di antara guru yang tidak melakukan pemberian penguatan kepada siswanya yang melakukan perbuatan baik tersebut. Pemberian penguatan dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa tujuan dan manfaat apabila dapat dilakukan dengan tepat, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Yang keempat, dapat meningkatkan cara belajar siswa yang aktif. Yang kelima, dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Yang keenam, keterampilan memberi variasi.
Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks interaksi belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, ikut antusias, serta penuh partisipasi. Keterampilan mengadakan variasi bisa dilakukan dalam metode mengajar guru, variasi penggunaan media, dan bahan-bahan pengajaran. Dan juga bisa variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Adapun tujuan dan manfaat dari keterampilan mengadakan variasi, yaitu yang pertama, untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal baru. Yang ketiga, untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang keempat, guna memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam melaksanaan keterampilan mengelola kelas, maka perlu diperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan bersifat represif keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Tujuan umum mengelola kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Kemampuan mengelola kelas harus dimiliki oleh setiap guru, karena guru adalah pihak yang berhubungan secara langsung dengan siswa. Guru harus mengetahui kondisi dan kekhususan masing-masing kelas, baik yang menyangkut siswa maupun yang menyangkut lingkungan kelasnya. Kemampuan mengelola kelas merupakan salah satu bagian dari keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal ini disebabkan oleh tugas guru di kelas sebagian besar adalah membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal tersebut akan dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana dan prasarana pengajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu alasan pentingnya keterampilan dalam mengajar. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terutama pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara itu, tenaga pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tenaga profesional, maka seorang pendidik harus mempunyai kompetensi tertentu disyaratkan. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan dalam mengajar. Yang pertama, tujuan dari keterampilan mengajar guru yaitu
supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktekkan di dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan terampil menerapkan setiap jenis keterampilan mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman ini seorang guru akan mempunyai persiapan mengajar yang baik dalam menguasai bahan pengajaran, mampu memilih metode yang tepat, serta bisa memberikan penguasaan kelas yang baik. Yang kedua, untuk membekali tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran. Selanjutnya, implementasi keterampilan dalam mengajar. Yang pertama, implementasi keterampilan bertanya. Guru dalam melakukan keterampilan bertanya dengan melakukan tanya jawab dengan siswa, namun dalam penerapannya guru juga mengiringi dengan menggunakan media presentasi dengan tujuan siswa dapat tertarik mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mengajukan pertanyaan. Di antaranya yaitu yang pertama, kejelasan dan kaitan pertanyaan. Pertanyaan hendaknya diajukan dengan jelas serta nampak kaitannya antara jalan pikiran yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kecepatan dan selang waktu. Usahakan menyampaikan pertanyaan dengan jelas serta tidak tergesa-gesa. Begitu pertanyaan selesai diucapkan, berhentilah sejenak untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir. Sementara itu sambil memonitor kelas apakah sudah ada yang siap menjawab. Yang ketiga, arah dan distribusi penunjukan. Pertanyaan hendaknya diajukan ke seluruh kelas. Sesudah diberi kesempatan berpikir, barulah menunjuk seseorang untuk menjawabnya. Diusahakan agar pertanyaan didistribusikan secara merata ke seluruh kelas. Yang kedua, implementasi keterampilan menjelaskan. Menjelaskan merupakan suatu keterampilan yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara langsung. Namun, ada beberapa kesalahan yang sering guru lakukan tanpa disadari. Misalnya, yang pertama, ketika melakukan kegiatan menjelaskan, guru hanya duduk terus-menerus. Dan sebaiknya guru jangan duduk terus-menerus. Dengan adanya perpindahan posisi akan menciptakan perhatian siswa. Yang kedua, suara guru terlalu pelan dan pandangan tidak menyeluruh. Dan sebaiknya suara guru harus dapat didengar oleh seluruh siswa dan pandangan menyeluruh ke seluruh siswa. Kemudian yang ketiga, guru terlalu bertele-tele. Sebaiknya penjelasan diberikan secukupnya dan diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengarahkan pada materi yang akan diajarkan. Yang keempat, guru tidak memiliki perencanaan awal yang akan diajarkan kepada siswa. Sebelum melakukan proses pembelajaran, guru seharusnya memiliki rencana awal tentang apa yang akan diajarkan agar memiliki arah yang jelas dalam menjelaskan. Yang kelima, tulisan guru di papan tulis terlalu kecil. Sebaiknya tulisan guru harus bisa dijangkau oleh siswa paling belakang. Bisa dengan cara menanyakan kepada siswa yang paling belakang apakah tulisan tersebut sudah bisa dilihat. Selanjutnya yang ketiga, implementasi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Selama diskusi berlangsung, guru merumuskan tujuan atau topik diskusi. Cara lain yang diterapkan oleh guru adalah mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Kedua, memperluas masalah atau urunan pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang keenam, menutup diskusi. Yang keempat, implementasi keterampilan memberi penguatan. Guru menerapkan dalam bentuk kegiatan dan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Pemberian penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan sebagai respon terhadap suatu tingkah laku yang diharapkan dapat berpengaruh dan dapat meningkatkan kemungkinan
berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Memberi penguatan dalam kegiatan pembelajaran merupakan tanda persetujuan guru terhadap tingkah laku siswa yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, membenarkan, pujian, senyuman, anggukan, atau dengan simbol lainnya. Yang kelima, implementasi keterampilan variasi. Dengan menerapkan keterampilan ini agar menghilangkan kebosanan siswa dan kejenuhan siswa dalam menerima bahan pengajaran yang diberikan guru, serta untuk mengacu dan mengingat perhatian siswa sehingga siswa dapat aktif dan berpartisipasi dalam belajarnya. Kemudian yang keenam, implementasi keterampilan mengelola kelas. Efektivitas pengelolaan kelas yang dilakukan guru menyangkut pengelolaan dari aspek lingkungan fisik dan kelengkapan administrasinya, di mana tugas guru dalam penataan ruang kelas seperti merancang tempat duduk yang memungkinkan terjadi tatap muka antara guru dan siswa, sekaligus mengontrol siswa dalam pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.